Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebagai Tuhan kami rindu menaikkan pujian dan persembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami memberikan pujian dan syukur yang terbaik hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Amin. Yes, Jesus. Sebab kasih setiamu dia dapat berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Yes, Jesus. Tanganmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Katakan ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Wow. Katakan kasih-Mu sempurna,
surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus. Kau nazalat, kau yang berkuasa, kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Saudara Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri. Angkat tanganmu, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Say forevermore. Forever I will stand in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Berikan tepuk tangan. Sebab hanya Kau yang layak untuk ditinggikan. Hanya nama-Mu saja yang layak untuk ditinggikan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan, tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu.
berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Say, Tuhan Kau bisa lewati badai, tak akan ku goyah imanku. Amin, amin, tak akan ku ragu mengikuti, tak akan ku ragu mengikuti. Katakan takkan ku ragu mengikutimu. Let's go. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh katakan ke sebelah kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Here we go. Let's go. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hey! Let me hear you sing. Lord, you are good and your mercy endureth. Sing, Lord, you are good, yeah. People from every nation, from generations to generations. Let's go. We worship you. Yes, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, we worship you. Lambaikan tangan saudara. Hallelujah. For who you are, for who you are. Yeah. Oh, oh, say, Lord, you are good and your mercy endureth. Hey, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it again, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generations to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sorakan. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Saudara ikuti gerakan saya. You are good all the time and all the time. You are good. Say, you are good all the time and all the time. You are good. One more time. You are good all the time. Yeah, all the time. You are good. Sing, you are good all the time, all the time. Yes, Jakarta sendiri. You are good all the time, all the time. Say what? You are good. We worship you. Hallelujah, we worship you for who you
We worship you. Yeah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa, karena Kau sungguh baik. Tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. For the
turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Hey, yeah. You turn it around. You turn it around. Dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyatakan, I'm gonna see, 'cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see, So I'm gonna see. for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. To you, Sing it one more time. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see, yes, I'm gonna see. I'm gonna see a victory. Yeah. To you, Lord, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah, yeah, yeah. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus, yang terbaik bagi Tuhan. Oh Jesus. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan melihat kemenangan-kemenangan besar. Kami sungguh percaya bahwa di bulan ini kami akan melihat banyak kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati tanpa batas, diperkenan tanpa henti, dan Engkau selalu menjamin setiap langkah hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ya, saya boleh minta Kak Zevanya stay di atas ya. Kemarin saya lihat rekaman video ibadah, Gersom minta tolong Kak Zevanya di atas dan enak gitu. Jadi saya mau niru-niru Gersom sedikit. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tanganmu, ahli waris kerajaan sorga semuanya. Ya. Oke, puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang everlasting legacy. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, saya mau tanya dulu dengan saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Apa sih arti kata legacy? Ada yang tahu? What is legacy? Legacy adalah warisan. Warisan. Oke, warisan itu apa? Warisan kan punya arti sendiri. Ya. Kita akan melihat makna legacy secara umum. Kita mulai dari hal yang umum dulu. Boleh next? Ya.
Menurut Oxford Languages Dictionary, legacy is an amount of money or property left to someone in a will. Jadi legacy itu adalah sejumlah uang atau properti yang diberikan kepada seseorang atas dasar keinginan. Itu menurut umum, menurut Oxford Dictionary. Dan juga ada arti yang kedua, itu ada the long lasting impact or particular events, action that took place in the past or of a person's life. Artinya adalah sebuah dampak yang berlangsung lama dalam hidup seseorang. Jadi ketika kita berbicara tentang warisan, itu tidak hanya berbicara tentang uang ataupun sertifikat tanah ataupun sertifikat rumah. Tapi legacy itu juga bisa jadi adalah sebuah dampak yang terjadi di dalam hidup seseorang. Kemudian kita lihat slide selanjutnya, legacy secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita adalah orang Indonesia, jadi kita juga harus lihat terjemahan Indonesianya. Warisan. Warisan itu adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, dan harta pusaka. Harta pusaka. Ilmu juga tuh, warisan tuh ilmu. Jadi lanjut, slide selanjutnya. Ya, saya akan mulai dengan ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, teman-teman semua kenal nggak yang ada di 3 orang yang ada di slide ini? Kira-kira kalau saya tanya Kaiskia, Mother Teresa, apa yang diwariskan oleh Mother Teresa untuk orang-orang yang ada di seluruh dunia? Kasih sayang anak-anak, oke. Value ya, nilai berarti ya. Terus kalau saya tanya siapa ya yang ahli sejarah? Oh, Pak Erwin, Mahatma Gandhi Pak. Apa yang diwariskan seorang Mahatma Gandhi untuk orang-orang yang ada di seluruh dunia? Menjadi teladan untuk orang-orang dalam hal mengasihi tanpa melihat batasan. Itu Mahatma Gandhi. Selanjutnya, yang satu ini, saya sengaja tidak pakai foto asli ya. Ini grafis. Bapak Jokowi. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang diwariskan Bapak Jokowi untuk kita? Gersom mungkin? Kerja. Apa yang diwariskan Pak Jokowi untuk kita? Infrastruktur. Oke, dalam bentuk fisik ya. Oke. Jadi 3 orang ini teman-teman adalah orang-orang yang mewariskan legacy, memberikan legacy untuk kita semua dalam hal-hal yang disebutkan di slide sebelumnya. Mother Teresa dia itu terkenal dengan sebutan Mother of Compassion. Jadi dia adalah seorang biarawati dari Katolik. Saya melakukan penelitian untuk meneliti Mother Teresa untuk skripsi saya. Dan karena saya meneliti beliau, dosen penguji saya Katolik, saya dapat A waktu skripsi. Jadi saya selalu ingat apa yang dia lakukan selama dia hidup, karena saya menghabiskan setengah tahun untuk menulis skripsi tentang biografi hidupnya dia. Jadi dia itu adalah seorang suster, biarawati. Dia Katolik, tapi dia terlibat untuk menangani semua pengungsi, semua orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak punya tempat berlindung, orang-orang yang mengalami penolakan, orang-orang di India waktu itu. Mereka ditolak untuk bisa masuk rumah sakit karena mereka orang miskin dan tidak punya uang untuk berobat. Tapi Mother Teresa, dia pasang badan. Saya adalah ketua kongregasi ini dan semua suster-suster yang ada di bawah kongregasi saya harus mau untuk melayani orang sekalipun mereka tidak punya uang. Dan sampai akhir dia diingat sebagai seorang teladan dalam hal mengasihi tanpa melihat batasan. Sedangkan Mahatma Gandhi, dia adalah seorang Hindu, tapi dia sangat mengasihi orang Kristen, orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha. Dia mengasihi semuanya. Dia tunjukkan pada saat-saat krisis, dia memberikan kontribusi dalam hal bantuan kemanusiaan untuk semua orang tanpa melihat agama, tanpa melihat latar belakang. 2 orang ini mewariskan nilai yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Nilai apa? Yaitu nilai kasih, saudara-saudara. Mereka mengajarkan mengasihi tanpa batas dan menolong orang tanpa melihat latar belakang. Sedangkan
Bapak Jokowi kita tercinta ini, wah, sekalipun dia juga mewariskan banyak nilai-nilai. Nilai kepedulian, nilai kesederhanaan, dia juga mewariskan nilai tidak memandang orang lain berdasarkan status gitu. Dia mau salaman sama siapa aja. Dia ketika lewat perumahan dia langsung kayak, "Ibu," gitu. Kadang-kadang dia bisa buka mobil tanpa koordinasi dengan pas pampres, dia keluar, dia salaman sama orang gitu. Terus yang paling viral yang diwariskan Jokowi untuk kita semua adalah Ibu Kota Negara, IKN. Dia sudah mempersiapkan itu sejak tahun berapa, dan 2024 dia akan turun dari pemerintahan. Dia bilang 2024 17 Agustus kita upacara di sana. Dia memastikan bahwa itu siap untuk seluruh warga Indonesia, dan dia meninggalkan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Next. Nah, ini. Ada yang kenal orang-orang yang ada di sini? Iya ya. Yang pertama, itu ada Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Untuk teman-teman yang belum kenal, pasti semuanya sudah kenal, hampir semuanya pasti kenal. Beliau adalah founder dari Gereja Yesus Hidup Sejati, gereja kita saat ini. Dan satu hal yang saya ingat yang Pak Yusak wariskan, itu adalah pengetahuan akan nama Bapa. Itu yang paling membekas di dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, baru di YHS saya bisa kenal, saya bisa declare nama Bapa saya yang sebenarnya adalah Bapa Yahweh. Dan itu adalah menurut saya sebuah pewahyuan spektakuler yang Tuhan taruhkan untuk Pak Yusak, dan saat ini itu membawa dampak yang cukup besar untuk kekristenan di seluruh Indonesia. Sudah ada banyak perubahan terjadi. Dan yang pasti Pak Yusak juga mewariskan kita kesempatan untuk melayani di link-link gereja YHS yang ada. Next, yang kedua itu ada Pak Petrus. Ayo, siapa yang bisa menceritakan apa sih yang diwariskan Pak Petrus untuk generasi kita saat ini? Coba saya mau tanya Sanjaya deh, yang paling close sama Pak Petrus. Warisan apa kira-kira yang Pak Petrus kasih buat kita di tempat ini? Oh, dia nggak tahu, saking banyaknya Pak. Satu contoh aja, satu. Hati melayani, nilai ya. Nilai untuk melayani. Betul sekali. Yang kalau dari saya secara pribadi, saya merasa yang Pak Petrus wariskan kepada kami khususnya orang-orang yang pelayanan di tempat ini adalah melayani tanpa batas. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita punya banyak kesibukan. Saya tahu Pak Petrus kesibukannya bukan hanya Gembala YS Jakarta ya teman-teman. Ada tanggung jawab lain yang diemban beliau. Tapi dia komitmen untuk selalu ada buat jemaat Tuhan dan buat kita semua pelayan Tuhan di Gereja YS Jakarta. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk gembala kita yang luar biasa. Ya, selanjutnya kita juga mendapatkan warisan dari keluarga kita. Legacy yang paling umum diterima oleh setiap kita adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang keren dari keluarga kita. Mungkin beberapa dari kita sudah dapat omongan dari orang tua. Nak, kalau nanti kami sudah nggak ada, Papa warisin toko ini ya, aku warisin tanah yang di sini, yang di sana, bla 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 bla. Ada juga yang tidak diberikan warisan secara materi, tapi diberikan warisan secara nilai-nilai. Dan berbahagialah kita semua yang sudah menerima warisan dari mereka ini, yang sudah ada sebelum kita dan masih ada bersama-sama dengan kita. Slide selanjutnya. Ya, kalau kata Google, kemarin saya searching di Google kata-kata bijak tentang warisan gitu. Jadi saya dapat satu kata-kata ini. Tidak ada warisan yang lebih besar yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita daripada sebuah dunia yang aman dan damai. Ini adalah goals dari orang-orang yang semua orang yang ada di dunia ini pasti bermimpi untuk memberikan dunia yang indah, dunia yang baik, dunia yang utuh untuk anak cucunya di masa depan. Itu tadi warisan secara umum. Kita masuk ke slide selanjutnya. 3 everlasting legacy yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Yang pertama, kita akan beroleh hidup yang kekal. Bisa minta tolong dibukakan di multimedia, Yohanes 6 ayat 40. Iya.
Yohanes 6 ayat 40. Ada? Oke, sambil menunggu, ketika Tuhan memberikan kita hidup yang kekal, itu bukan hanya sebuah janji ya, saudara. Tuhan menjanjikan hidup yang kekal dan Dia benar-benar akan memberikan itu. Kita baca ayatnya sama-sama. Ya, kita masih menunggu. Yohanes 6 ayat 40. Oke, saya harus dapat tambahan waktu ya karena ada error multimedia. Yohanes 6 ayat 40. Ayo buka Alkitabnya, buka Holy Bible-nya. Kalau ketemu langsung dibaca. Oh, ada, sudah. Tapi silakan Sanjaya boleh baca. Amin. Hidup yang kekal. Kemudian warisan kekal selanjutnya yang kita percaya dari Tuhan itu adalah kita mendapatkan seorang penolong yang setia. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya, baca lagi. Amin. Kemudian yang ketiga, hak sebagai anak. Buka di Galatia pasal 3 ayat 25 dan 26. Galatia pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Ya. Dan setelah iman datang, kita tidak lagi berada di bawah tuntunan hukum Taurat. 26. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman di dalam Kristus Yesus. Amin. 3 warisan ini adalah sesuatu yang kekal, yang Tuhan berikan satu kali untuk selama-lamanya buat hidup kita semua. Kita diberikan hidup yang kekal. Kita percaya kepada Tuhan, kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika Tuhan sempat ada di dunia ini dan kemudian Dia naik ke surga, Dia meninggalkan kepada kita warisan lagi. Kita diberikan warisan Roh Kudus, seorang penolong yang setia, seorang penghibur yang sejati, yang selalu ada bersama-sama kita dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kita diberikan hak sebagai anak. Karena kita sudah mengenal Kristus Yesus, kita sudah percaya, kita tidak lagi melihat diri kita sebagai buruh. I'm no longer slaves. Ada ayat mengatakan kita bukan lagi seorang buruh, kita bukan lagi hanya seorang hamba, tapi kita punya hak untuk memanggil Tuhan kita Bapa. Kita diberikan anugerah supaya kita bisa memanggil Dia Bapa, Bapa Yahweh. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah legacy timeline on Bible. Jadi di dalam Alkitab atau di dalam Holy Bible itu ada urutannya. Jadi tidak langsung dari kejadian langsung turun Roh Kudus, enggak. Jadi dari dalam Bible itu dimulai dari Bapa Yahweh, Sang Pencipta. Dia menciptakan manusia, bumi dan segala isinya. Kemudian pada saat semua orang sudah tercipta, Dia memberikan banyak hikmat, banyak pewahyuan, banyak pengajaran, banyak nilai-nilai dan hukum Taurat pada masa itu kepada nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Lalu setelah nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama, kita masuk ke dalam Perjanjian Baru, dan itu adalah time for Jesus to shine. Adalah waktunya Tuhan Yesus untuk datang dan menerangi kehidupan setiap kita. Lalu di Perjanjian Baru juga, Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian bangkit lagi, kemudian Dia sempat hidup di dunia 40 hari, kemudian Dia harus naik lagi ke surga, tapi Dia nggak tega ninggalin kita sendirian karena Dia sayang banget sama kita, anak-anaknya. Lalu Dia memberikan, nih aku tinggalin Roh Kudus buat menemani kamu setiap hari dan tinggal di dalam hatimu. Lalu setelah Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Kudus bekerja sangat luar biasa dalam kehidupan para rasul. Teman-teman semua bisa baca cerita dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus itu dari kitab para rasul sampai Wahyu, itu keren sekali, semuanya pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak mujizat, ada banyak kegerakan, ada banyak
kesembuhan terjadi lewat karya Roh Kudus yang melalui tangan para rasul. Dan dari para rasul itu, mereka sekarang kan sudah ada di surga. Sekarang, semua warisan yang ada di dalam timeline ini, yang sudah diterima secara berurutan oleh semua orang di dalam timeline ini, kita sudah terima. Sudah ada di kita semua. Kita sudah terima the everlasting legacy in our life. Dan saatnya kita, saat ini, hari ini, detik ini, kita harus sudah mulai pikirkan, untuk generasi setelah saya mau tinggalkan apa? Saya mau dikenal sebagai siapa? Saya mau memberikan nilai apa untuk orang-orang yang akan hidup setelah saya? This is our time. Saat ini adalah waktunya kita. Dan untuk melakukan itu, kita harus melihat di slide selanjutnya. Ya, setiap kita yang percaya pada Kristus adalah ahli warisnya. Dan seorang ahli waris itu harus mengenal siapa yang memberikan warisan itu. Impossible kita bisa tahu kalau kita adalah ahli waris tanpa kita mengenal siapa pewaris kita. Saya ahli waris, tapi saya nggak tahu yang ngasih saya warisan itu papa saya kah, om saya kah, kenalan saya di Facebook kah, atau siapa. Jadi we have to know who give us the legacy. Kemudian setelah kita tahu siapa yang memberikan warisan itu, kita harus mengenal siapa diri kita sendiri. Ada banyak orang yang mendapatkan warisan, tapi karena dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak mengenal identitas dirinya yang sebenarnya, dia gagal untuk memaksimalkan warisan tersebut. Kita semua adalah anak Tuhan, tapi kalau kita tidak menyadari status kita adalah ahli waris surga, maka kita akan hidup sembarangan. Kita tidak akan hidup sebagai seorang pewaris. Pewaris dari iman, pengharapan, kasih, dan semua nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Dan seorang ahli waris juga biasanya mengenal baik siapa yang akan menjadi pewarisnya. Sering sekali diceritakan di mimbar ini, kayak misalnya Pak Petrus manggil Pak Erwin, panggil Kevin gitu. Pak Erwin, kira-kira kalau Kevin bukan anaknya mau kasih warisan gak gitu. Udah sering itu di mimbar ini, dan saya ketika ingat adegan itu, oh iya, seorang pewaris itu dia harus menjadi pribadi yang dikenal baik oleh orang yang akan memberikan warisan itu. Karena ketika warisan diberikan berarti sang pemberi itu dia percaya kepada orang yang akan dia berikan itu, dan seperti itu selanjutnya. Nah, sebelum saya mengakhiri sharing ini, saya tadi ada mempersiapkan sebuah kertas. Silakan boleh minta bantuan teman-teman Timulmed untuk membagikan kertasnya, satu orang satu kertas. Jadi di dalam kertas ini saya minta nanti teman-teman untuk bisa menuliskan sesuai dengan jatuh-jatuh. Menuliskan legacy apa yang sudah teman-teman terima di dalam kehidupan ini. Boleh dalam bentuk nilai, boleh dalam bentuk pemikiran, boleh dalam bentuk materi kalau berkenan, tapi nggak maksa. Jadi boleh dibagikan, kemudian ditulis. Yang punya pulpen sendiri bisa itu, kemudian yang tidak punya pulpen boleh minta ke multimedia. Lalu selain menulis apa warisan yang sudah diterima, teman-teman boleh tuliskan, imani bahwa kamu bisa mewariskan sesuatu untuk generasi berikutnya. Dan tuliskan hari ini, deklarasikan hari ini apa yang akan teman-teman wariskan. Saya berikan waktu untuk berpikir 1 menit. Dan jangan lupa umurnya ditulis ya, supaya teman-teman ingat di umur berapa teman-teman menuliskan warisan itu. Ya, 1 menit. Pulpennya boleh ganti-gantian. Boleh ditulis. Tidak usah yang gimana-gimana ya. Saya tidak akan meminta kertas ini lagi ya teman-teman. Kertas itu akan teman-teman keep sendiri. Saya tidak akan meminta, jadi silakan tulis apapun, bebas. It's only between you and God who knows what is written. Silakan. Kalau mau umur dan tanggal hari ini juga boleh. Teman-teman di Mulmed juga boleh tulis ya. Semuanya boleh tulis.
Untuk teman-teman PAW kalau sudah selesai menulis boleh langsung maju ke depan. Ya, Sanjaya belum tulis. Slide selanjutnya. Well now, kita sudah menuliskan warisan kita untuk generasi setelah kita. Simpan kertasnya dan lakukan apa yang teman-teman tulis. Keep the paper and do what's written. Ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri yang sudah menulis. Semuanya kertasnya kalau yang sudah menulis boleh dipegang di tangan kanannya. Kita mau deklarasikan bersama-sama bahwa apa yang kita tulis pasti bisa kita lakukan dan bisa kita wariskan untuk generasi setelah kita. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Sendiri kita tidak bisa melakukan hal-hal besar. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita berikan kesempatan untuk Yesus membentuk hidup kita, membentuk hati kita. Kita percaya kita bisa melakukan banyak hal spektakuler. Mari saudara kita sama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Mari dengan iman, dengan segenap hatimu katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya ajak teman-teman boleh diangkat kertas yang tadi sudah ditulis, boleh diangkat dengan tangan kananmu. Sama-sama kita mau doakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang mengenal setiap pribadi yang ada di tempat ini, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Dan hamba mau berdoa Tuhan, kami saat ini di tempat ini mau deklarasikan bahwa apa yang kami tulis di dalam kertas kecil ini akan membawa dampak untuk hidup orang lain, akan membawa dampak yang besar, akan membawa dampak yang luar biasa buat kehidupan orang lain. Sendiri kami tidak mampu Tuhan untuk mewariskan sesuatu yang besar, tapi karena kami percaya kami punya Roh Kudus yang sudah Tuhan wariskan dalam hidup kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan mampu melakukan hal-hal di luar pikiran bersama dengan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Mari saat ini teman-teman, masing-masing pribadi katakan, sebutkan namamu, sebutkan apa yang kamu tuliskan di kertas itu dan katakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini deklarasikan secara pribadi apa yang ditulis oleh teman-teman semuanya bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa kami. Karena Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Engkau yang mampu mengkapasitasi kami Tuhan untuk menjalankan semua pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan sebelumnya. Dan kami percaya kami akan hidup di dalamnya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh ibadah hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Wow, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Luar biasa. Boleh dilihat ke sebelah kanan kiri saudara. Adakah wajah-wajah baru yang datang hari ini? Apakah ada? Selamat datang, boleh kita berikan salam. Selamat datang di YS Jakarta. Wow. Baik, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga kami. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Here we go. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Let me hear you say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good, yeah. You are good and your mercy endureth forever. Lambaikan tangan saudara. People from every nation and tribe, from generations to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, yeah. Whoa, whoa. Saya mau dengar suaranya. Whoa. Sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it again, Lord, you are good. Lord, you are good and your Mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Angkat tangan saudara. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you. Worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
yes you are, yes you are. So good, yes you are, yes you are, yes you are. Ikuti gerakan saya. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Yes, Jakarta sendiri katakan, you are good all the time. Hey, all the time, all the time. You are good. See, we worship you. For who you are, we worship you. Your name. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, for who you are. You are good. Yes, amin. Siapa yang dipercaya hari ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Yang merasa diberkati bisa lambaikan tanganmu. Yes. Ya, saya mengundang jemaat Tuhan yang hadir di siang hari ini. Ibadah kita dari jam 1 sampai jam 2 ya, hanya 1 jam saja. Dan kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Jesus Revolution. Hari ini kita belajar tentang apa? Everlasting Legacy. Dan minggu depan kita akan belajar sesuatu yang keren, yaitu rahasianya. Rahasianya gimana sih caranya kita punya everlasting legacy, yaitu kesatuan hati. Pastikan jemaat Tuhan semuanya minggu depan datang karena khotbah kita berseri. Jadi pastikan Bapak, Ibu semuanya mendapatkan paket lengkapnya ya. Jadi dapatkan dari minggu pertama sampai minggu ke berapa? Minggu ke-10, minggu ke-4. Pastikan Anda semua datang, ajak teman yang baru, ajak Bapak Ibu yang baru, ajak tetangga kiri kanan, pastikan semuanya datang dan kursi-kursi di sini pasti penuh semuanya. Percaya katakan amin. Kita sekarang berdoa, mengucap syukur Tuhan buat ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melangkah dengan iman. Setiap musim kami akan dipenuhi satu kemenangan dengan kemenangan yang lain. Setiap musim kami akan dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Setiap peperangan kami, di mana ada Yesus, di situ ada kemenangan. Apa yang kami pegang, Tuhan Yesus buat berhasil. Apa yang kami injak itu menjadi kepunyaan kami. Dan kami melangkah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, hidup kami penuh mujizat. Kami percaya Tuhan, kami melangkah dengan multiplikasi. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami dipenuhi dengan pertumbuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban akan kami lihat sepanjang hari kami. Sepanjang hari kami dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang baik, semua yang indah berasal dari Bapa di surga. Itu dipenuhi atas keluarga kami. Shalom atas keluarga kami. Shalom atas rumah tangga kami. Shalom atas pekerjaan kami. Shalom atas seluruh kehidupan kami. Dan saat ini angkat tangan, kedua tangan Bapak Ibu semua. Shikararapa parararapa parararapa pararara. Shikarararara. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh lewat perantaran kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus dan perantaran kuat kuasa Roh Kudus memberkati, menaungi, melimpahkan berkat yang terbaik, dijaga, prosper atas kehidupanmu, kemakmuran ada atas kehidupanmu, semua yang baik dan semua yang sudah menerima, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.